Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penikar imajinasi dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel AF Digital Art Studio bersama dengan saya Alfaruqi. Sekarang kita melangkah ke pembahasan tutorial Photoshop bagian ketiga. Dalam video kali ini kita akan belajar mengekspor file hasil editan kita ke dalam bentuk JPG dan PNG dengan dua metode. Metode yang pertama adalah dengan cara Save As, dan metode keduanya adalah dengan cara Save for Web. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar tips dan trik serta tutorial digital art di channel ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat sekarang, di sini ada sebuah gambar bola daun dan di bawahnya ada efek bayangan dari bola daun. Jika kita ingin menyimpan file hasil editan kita ke dalam format PNG, maka backgroundnya ini harus dihilangkan terlebih dahulu, karena kita akan mengambil objeknya saja untuk dijadikan bahan objek tanpa background. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah kita menonaktifkan layer backgroundnya saja. Kemudian kita pergi ke menu file, lalu pilih Save As. Setelah itu, format filenya kita pilih PNG. Sekarang kita pilih di folder mana file ini akan kita simpan. Misalnya di sini saya mau buat folder baru. Kemudian pilih foldernya, selanjutnya kita pilih save. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini terdapat pilihan untuk kualitas PNG yang akan kita simpan. Di bagian compression, kita bisa memilih non-enfast atau smallest and slow. Jika teman-teman memilih non-enfast, maka ukuran penyimpanan gambar PNG akan lebih besar. Non di sini artinya tidak terkompres. Karena tidak terkompres, maka proses ekspornya akan lebih cepat. Selanjutnya, jika teman-teman memilih smallest and slow, maka ukuran penyimpanan gambar PNG akan lebih kecil. Karena gambarnya terkompres, maka proses ekspornya biasanya akan lebih lama dibandingkan dengan yang non-enfast. Tapi ini tergantung dari kualitas asli dari gambar tersebut. Kemudian di bagian interlace, kita pilih non. Di bagian compression, terserah teman-teman mau pilih yang mana, itu tergantung kebutuhan teman-teman sekalian. Kemudian kita pilih OK. Setelah file PNG sudah terekspor, sekarang kita akan lihat hasilnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat sekarang, di sini gambarnya sudah terpisah dari backgroundnya. Jadi hanya ada objek dan bayangannya saja. Sementara yang di bagian belakangnya ini sudah menjadi transparan. Sekarang kita akan mencoba memasukkan file PNG ini ke dalam Photoshop. Kemudian di bagian belakangnya kita beri warna sesuai keinginan kita. Kita buat lembar kerja baru terlebih dahulu. Kemudian di sini saya mau pakai ukuran 1280 pixel kali 720 pixel. Backgroundnya transparan. Oke, sekarang kita masukkan gambarnya. Kemudian kita pilih centang. Setelah itu di bagian bawah panel layer kita pilih Create New Fill or Adjustment Layer. Kemudian pilih Solid Color. Di sini kita bisa pilih warna apa saja, lalu pilih OK. Setelah itu, layer color fill kita posisikan di bagian paling bawah. Nah, seperti yang teman-teman lihat sekarang, di sini kita sudah bisa memindahkan objeknya secara terpisah antara background dan objeknya. Jangan lupa ini dicentang ya, agar kita bisa memilih objeknya secara langsung tanpa harus mengklik objeknya di bagian layer. Nah, di bagian color fill, kita bisa mengganti warna backgroundnya dengan cara mengklik 2 kali di bagian sini. Selanjutnya kita akan menyimpan file yang sudah kita edit ke dalam bentuk JPG. Kita pergi ke menu file, kemudian pilih Save As, lalu kita pilih di folder mana file ini akan kita simpan. Setelah itu di bagian Save As kita pilih JPEG, kemudian klik Save. Nah, seperti yang teman-teman lihat sekarang, di sini sudah ada kotak dialog yang berisi pilihan kualitas JPG yang kita inginkan. Di bagian Matte kita pilih Non. Kemudian di bagian Image Options, di sini terdapat beberapa pilihan kualitas, mulai dari kualitas low, medium, high, hingga kualitas maksimum. Semua ini memiliki nilai masing-masing, mulai dari 0 untuk kualitas low, sampai 12 untuk kualitas maksimum. Jadi saya sarankan buat teman-teman jika ingin menghasilkan gambar dengan kualitas yang bagus, sebaiknya kita pilih high atau maksimum. Nah, selain memilih jenis kualitas, di sini kita juga bisa menggeser slidernya untuk menentukan nilai kualitas yang kita inginkan. Jika kita geser slidernya ke kanan, maka nilainya akan menjadi 12, dan secara otomatis kualitasnya akan menjadi maksimum. Kemudian di bagian sini akan menampilkan ukuran filenya ketika disimpan. Untuk menampilkan ukuran filenya, silahkan teman-teman centang di bagian preview. Jika slidernya kita geser ke kiri, maka ukuran filenya akan mengecil, dan secara otomatis kualitas dari gambar yang kita simpan akan menurun. Usahakan nilai kualitasnya jangan di bawah 8 agar gambar yang dihasilkan tidak terlalu hancur. Nah, selanjutnya di bagian Format Options, di sini terdapat 3 pilihan, ada Baseline Standard, Baseline Optimized, dan Progressive.
Kemudian di bagian progresif, di sini ada 3 pilihan proses scanning, mulai dari 3, 4, hingga 5 kali proses scanning. Di sini saya tidak akan menjelaskan perbedaannya karena ini sangat rumit untuk dijelaskan semua. Tapi secara garis besar, format options ini adalah bagaimana gambar tersebut akan ditampilkan di browser. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau dari segi ukuran penyimpanan, di sini teman-teman bisa melihat sendiri perbedaannya. Tapi kalau dari segi kualitas, tentu kita tidak bisa melihat perbedaannya secara langsung karena sekilas terlihat sama sekali tidak ada perbedaan. Jadi di bagian format options ini sebaiknya kita pilih saja baseline standar, kemudian pilih OK. Oke, yang terakhir kita akan menyimpan filenya ke dalam bentuk JPG dan PNG tapi dengan cara save for web. Caranya kita pergi dulu ke menu file, export, kemudian kita pilih save for web. Nah, di bagian kotak dialog save for web ini tampilannya justru lebih besar dan pengaturannya lebih banyak dibandingkan menggunakan save as. Di sini kita bisa juga melihat hasilnya secara langsung. Kemudian di bagian sini ada beberapa pengaturan dan di bagian sini kita bisa memperbesar tampilannya untuk melihat hasilnya biar kelihatan lebih jelas. Nah, selanjutnya di bagian sini kita bisa menentukan jenis format yang kita butuhkan. Misalnya di sini saya akan menyimpan filenya ke dalam bentuk JPG. Kemudian di bagian bawahnya, di sini terdapat beberapa pilihan kualitas dan di sebelahnya ini terdapat slider untuk mengatur nilai kualitasnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini nilai kualitas maksimalnya adalah 100. Jika nilainya ini kita turunkan ke angka 1, maka gambarnya akan pecah seperti ini. Selanjutnya di bagian bawahnya terdapat pengaturan untuk membuat gambar semakin buram. Jika slidernya kita geser ke kanan, maka gambarnya akan blur seperti ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke PNG. Nah, di sini format PNG-nya ada dua, ada yang 8 bit dan ada yang 24 bit. Jika kita memilih yang 8 bit, maka di bagian sini terlihat pixelate karena jumlah warna dari gambarnya ini otomatis akan dikurangi. Kemudian di bagian sini akan menampilkan jumlah keseluruhan warna yang ada dalam gambar tersebut. Selanjutnya, jika kita memilih yang 24 bit, maka gambarnya akan terlihat lebih smooth dibandingkan dengan yang 8 bit. Jadi silakan teman-teman pilih mau pakai format apa, kemudian diatur kualitasnya sesuai kebutuhan. Jika sudah, kita klik save. Setelah itu, pilih di folder mana file ini akan disimpan, kemudian di bagian bawah sini kita biarkan saja. Setelah itu, klik save. Oke, sekian dulu pembahasan tutorial dasar Photoshop kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya agar teman-teman dapat informasi menarik seputar tips dan trik serta tutorial digital art di channel ini. Saya Alfaruqi, salam Photoshop.